Nah, sekarang aku akan menjelaskan terkait tips for listening untuk part B. Ini yang mungkin paling banget ditunggu sama teman-teman semuanya ya, terkait tips for listening di part B ini. Karena dia memang, kalau di part A kan gampang ya kemarin, kita cukup lihat yang bagian kedua atau responsnya. Tapi di part B ini kan dia, terutama di part C juga, ini kan dua-duanya itu audionya lebih panjang. Dan pastinya lebih rumit untuk kita perdengarkan. Kalau kita meleng sedikit atau kelewatan sedikit, pasti teman-teman semuanya kayak, gimana ya, apa ya di informasi yang terlewat itu seperti apa. Nah, jadi untuk listening part B, nih, karena tadi kan pertanyaannya itu kan dibacakan di audio. Nah, kita hanya cuma bisa lihat opsi jawabannya. Jadi ketika narator membacakan direction, nah dulu di awal tuh ada directionnya dulu teman-teman. Sebelum dibacakan dialognya di part B ya, percakapannya, itu ada directionnya atau aturannya. Nah, sebaiknya kita tuh membaca opsi jawabannya. Jadi opsi jawaban dari satu paket audio percakapan itu kan nanti ada 3 sampai 4 seperti itu ya. Mungkin kalau dapat 3 atau 4 nanti tergantung pengaturannya gimana. Kita bisa baca terlebih dahulu opsinya. Pahami dulu. Kita bisa tebak nih, kira-kira menanyakan apa nih? Kayak gitu. Pasti bisa. Pasti bisa ketebak nih. Kalau misalkan ada angka gitu ya. Ada angka kemungkinan ya dia akan menanyakan tentang jumlah atau tentang hari atau tentang jumlah dan tentang ya pasti tentang jumlah atau tahun seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca dulu opsi jawabannya sebelum audionya diputar. Terutama untuk di bagian yang audio percakapannya ya. Jadi pas waktu direction dulu baru kita baca opsi jawabannya. Kemudian yang kedua, simak dengan seksama dan pahami terkait topik atau tema yang menjadi perbincangan. Nah, teman-teman, ini yang mungkin masih menjadi kebingungan ya terkait mencari tahu tema dan juga topik perbincangan seperti itu ya. Nah, saran aku adalah untuk di tips ini sebenarnya bisa banget teman-teman pakai juga untuk di part C, tapi nanti kita jelaskan juga. Itu teman-teman bisa mendengarkan kata yang berulang untuk tahu terkait topik atau temanya. Seperti itu. Kata yang berkali-kali disebutkan. Jadi teman-teman bisa dapat dari kata-kata yang berulang. Gitu ya. Nah, terus berikutnya, fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan setelah dialog selesai. Jadi setelah dialognya selesai nih ya, fokus. Tadi kan sebelumnya sudah membaca opsinya kan, udah pahamin dulu opsinya. Kira-kira tebak apa yang akan ditanyakan gitu kan dari opsi tersebut. Ketika nanti diperdengarkan terkait pertanyaannya, jadi nanti akan ada pertanyaan, tenang teman-teman, ada jedanya kok. Jadi ditanyakan, pertanyaan dibacakan, kemudian jeda. Nah, dari jeda itu teman-teman bisa memilih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti berganti. Jeda lagi untuk memilih jawaban. Jadi cukup memang ada waktu kita untuk berpikir, karena ada jeda untuk memilih jawabannya. Jadi dari jeda audio tersebut ya, jadi ketika pertanyaan dibacakan, gunakan waktu jeda audio tersebut untuk berpikir dan memilih opsi A, B, C, atau D di situ. Kemudian yang terakhir, cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung terkait tempat ya. Tempat, waktu, apa, dan siapa saja yang terlibat dalam percakapan. Ya, tempat, waktu, apa, dan siapa saja yang terlibat di dalam percakapan tersebut. Ngebahas apa sih gitu ya. Kira-kira kalau ngebahas ini tuh di mana gitu. Atau enggak, ketika mereka ngobrol, itu kapan waktunya yang tepat. Seperti itu. Jadi part B memang harus membutuhkan kefokusan yang bagus gitu ya dari kitanya juga. Lanjut ya. Kemudian kita ke part B. Nah, ini masih di part B. Jadi teman-teman, untuk kata kuncinya, karena part B ini kan dia tadi informasinya kan cukup banyak ya. Karena kan berbeda dengan part A yang dia bertanya menjawab, informasinya kan sangat dibatasi. Nah, untuk beberapa question words nih ya, question words di part B sendiri itu bervariasi. Dan kalian bisa jadi patokan nih teman-teman. Karena informasinya banyak, jadi yang ditanyakan juga bisa banyak. Bisa berupa word, apa, berapa, atau apa yang, where, di mana atau kemana, when, kapan, why, mengapa, whom, kepada atau dengan siapa, who, siapa atau siapa yang, kemudian how, bagaimana atau berapa. Kalau berapa ini berarti how many gitu ya, atau much nanti.
Seperti itu. Nah, kemudian sekali lagi ya, karena part B ini tadi audionya cukup banyak, jadi posibilitas kita untuk ditanya informasi itu juga lebih banyak pastinya. Maka dari itu, kita harus fokus, kita harus dengarkan tadi audionya, pertanyaannya seperti apa, dan pastinya kita sebisa mungkin udah nebak dulu kira-kira pertanyaan yang ditanyakan tuh apa. Seperti itu.